sebagai pembukaan kitab suci Al-Quran itu, pembukaannya namanya Al-Fatihah. Nah, walaupun Al-Fatihah ini merupakan pembukaan, jadi Al-Quran itu kalau diamati itu betul-betul sistematik sekali. Dia pembukaan, tapi sebenarnya dia adalah kesimpulan. Nah, itu Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah yang terdiri dari 7 ayat itu, yang dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim itu berarti 1, Alhamdulillahirrahmanirrahim 2, Ar-Rahmanirrahim 3, Maliki Yaumiddin 4, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 5, Ihdinas siratal mustaqim itu 6, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu 7. Nah, ini merupakan kesimpulan dari 30 juz di dalam Al-Quran, terdapat di suratul Fatihah, yang berkesimpulan, yang akhirnya nanti ketika kita sudah mendalami atau membaca dengan baik 30 juz, nanti di akhirnya kita akan sadar dan sampai kepada titik kefahaman yang dalam bahwa segala puji itu hanya Allah saja, hanya milik Allah, dan hanya Allah yang patut dan hanya yang memiliki hak untuk dipuji. Begitu juga kita nanti jadi tahu bahwa hanya Allah lah yang maha pengasih, hanya dia juga yang maha penyayang. Kita nanti jadi tahu, jadi lebih merasakan betul. Kita juga akan lebih merasakan bahwa Allah juga sebagai penguasa alam semesta, penguasa pada hari kiamat. Kita juga akan menjadi tahu bahwa kita hanya patut ya untuk menyembah kepada Allah saja. Kita jadi tahu nanti yang kita patut sembah hanya Allah, dan yang kita patut hanya minta tolong hanya kepada Allah ya. Maka yang patut dimintai petunjuk, hidayah, ya hanya Allah juga, karena Dia yang Maha Kuasa segalanya. Yaitu hidayah yang model apa yang kita minta kepada Allah? Yaitu jalan yang tegak lurus. Jadi kalau mustaqim itu biasanya orang-orang itu ya, kebanyakan orang itu memaknai jalan yang lurus. Tapi kalau Abah di sini mustaqim itu kami lebih merasakan bahwa mustaqim itu adalah daripada koma, yang artinya betul-betul tegak lurus. Tegak lurus, tapi tegak lurus ke atas, bukan ke depan. Sehingga betul-betul kita kokoh, tegak lurus ke atas, artinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kepada Allah Ta'ala. Mustaqim itu hanya kepada Allah. Tegak lurus. Nah, cuma biasanya kebanyakan orang itu mustaqim adalah jalan yang lurus. Mereka berpikiran lurus ke depan. Tapi kalau Abah di sini enggak, Abah di sini adalah tegak lurus tapi lurus ke atas. Ya. Dengan alasan qoma yaqumu qiyam, berdiri tegak. Ya. Istaqama yastaqimu, tegak lurus kepada Allah. Jadi jangan selain kepada Allah. Nah, itu artinya jalan yang lurus, yaitu lurus hanya kepada Allah saja. Nah, dengan demikian akhirnya kita akan sampai kepada siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan yang penuh dengan nikmat, jalan yang diberi nikmat sama Allah. Nah, itu jalan yang tegak lurus kepada Allah, bukan jalan yang dimurkai Allah. Nah, kalau kita belok nggak kepada Allah, pasti Allah murka. Kita ini jadi mengerti bahwa Gusti Allah itu apik ora karuan, ning hambane iku apik ora karuan, ning makhluk iki apik ora karuan. Jadi cara-caranya ini, kalau saya menggambarkan itu, ini kudune dulu tenan. Saya menggambarkan itu, Allah Ta'ala itu nggawe fasilitas itu lengkap. Fasilitas ya, ana udarane seger, ana banyune, ana mataharine, ana tanam-tanaman, ana buah-buahan, kepengin iwak ana iwak sak abrek-abrek ning lautan. Ya, ana tumbuh-tumbuhan lengkap. Ya, ada binatang yang bisa disembelih, bisa dimakan, ada ikan-ikan, ada fasilitas air, fasilitas matahari, angin, udara seger.
Semua ini Allah gawe sebagai fasilitas untuk Anda semua, manusia, wahai manusia. Jadi Allah itu sapian. Kita semua dihidupkan, tetapi sebelum kita terlahir pada sebuah tempat, wis disiapkan kabeh fasilitasnya. Nah, ibarat seorang tua itu ya menikahkan anaknya, ya wis digolekno calone, tur sedurunge dinikahno wis disiapno omahe apik, fasilitas omahe ya lengkap, wis dikai juga ana ART-ne, ada beras, macam-macam semua sudah disiapkan. Terus Anda disuruh hidup di situ. Itu salah satu contoh kalau saya ibaratkan kebaikan orang tua kepada anak. Lagi Allah lebih-lebih dari itu. Sebelum kita dilahirkan di muka bumi ini, sebelum kita ada di sini, di dunia ini, Allah wis menghamparkan fasilitas dulu. Nah, bareng sedikit fasilitas, Gusti Allah yang ngeki petunjuke, ngeki tata carane, supaya kowe kabeh wae manusa beruntung, supaya kowe kabeh manusa iku mendapatkan nikmat, beruntung ora rugi di saat kamu mengarungi kehidupan ini. Ning dunia iki utawa engko nek wis bareng dunia iki masih ada kehidupan lagi, supaya kowe do beruntung, kowe dikei rumusé mbek pangeran. Dikei buku petunjuke. Ya. Dikei petunjuk atau buku petunjuk tata cara supaya uripmu bakal pasti beruntung. Nah, petunjuke iku disebut Al-Qur'an. Mulane disebut zalikal kitab la raiba fihi. Ya, jadi kitab Al-Quran ini bener-bener ora ana keraguan, wis sip pokoknya. Lan iki hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi wong sing takwa. Iki ayat iki sampai ke bawah, sampai wa ulaika humul muflihun, mereka adalah orang beruntung. Tapi aku lek njelaske kowe iki tak jelaske kok ngisor. Nah, supaya pemahamannya iki kowe luwih gampang ngono. Sing ngisor dhewe ayat iku ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika humul muflihun iku artinya apa? Mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Ya, sapa kuwi sing beruntung? Nah, sing beruntung adalah ulaika ala hudam mir rabbihim. Yaitu wong-wong sing uripe iki mau di dalam petunjuk Allah itu hudan. Maksudnya petunjuk ya Gusti Allah wis ngene petunjuk mau yaitu Quran itu petunjuk. Nah, uripmu iku di dalam petunjuk, dalam bingkai ini wis mesti jaminan nek uripmu bakal beruntung. Ulaika muflihun. Lah wong sing entuk petunjuk iki apa? Ulaika ala hudam mir rabbihim. Sapa wong-wong sing entuk petunjuk pangeran ku sapa? Nah, yaitu alladzina yu'minuna bil ghaibi. Wong sing percaya ambek sing gaib. Gusti Allah memberikan satu yang gaib. Sing kowe saiki urung ngerti iki surga mek neraka. Gaib. Ya. Kemudian apa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah, dan mendirikan salat. Menegakkan sholat. Jadi orang ngelakoni sholat tetapi menegakkan sholat. Nek ngelakoni sholat itu sekedar plak-plak itu ngelakoni, tapi nek kowe mendirikan, menegakkan betul-betul sholat itu mbok jadikan suatu bentuk kegiatan peribadahan yang betul-betul penuh pertanggungjawaban. Betul-betul mbok openi sak api-apike lan kowe mendirikan ini supaya kamu bisa berkomunikasi dengan Allah dengan nyaman. Ya, betul-betul berkualitas tinggi. Yuqimunas shalah. Kemudian apa? Razaqnahum yunfikun. Ya, dia menginfakkan sebagian harta yang Anda miliki. Ya. Terus apa meneh? Ya. Wa ulaika apa? Wa mimma razaqnahum yunfikun. Kemudian apa lagi? Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan juga wong-wong sing percaya terhadap apa yang diturunkan kepada engkau. Engkau maksudnya Nabi Muhammad
Jadi apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu apa? Al-Qur'an. Ya. Alladzina unzila ilaika wa ma unzila min qablika, dan juga yang diturunkan kepada yang sebelum Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad itu banyak nabi-nabi, mulai dari Nabi Adam. Ya, itu ada petunjuk-petunjuk. Di situ ada hudan juga di sana yang dituangkan dalam suhuf. Suhuf adalah lembaran-lembaran kitab, itu namanya suhuf. Ya. Nabi Adam juga punya suhuf. Idris juga punya suhuf. Nabi Ibrahim punya suhuf. Ya, lembaran-lembaran begitu. Dan kitab-kitab setelah itu adalah apa? Mulai dari Zabur, Daud, Musa, Taurat, ya, kemudian Isa, Injil, ya, kemudian Nabi Muhammad dirangkumkan oleh Allah dari berbagai suhuf terdahulu sampai kepada yang terakhir, Injil. Itu semua ada inti-intinya di dalam Al-Quran. Nah, ini orang-orang yang percaya dengan yang itu, ya. Alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika, yang diturunkan kepada sebelum Nabi Muhammad itu ya tadi kita sebutkan. Wa ma unzila ilaika wa aba alladzi yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun, dan dia yakin dengan satu kehidupan di akhirat. Nah, ini adalah kerangka orang-orang tadi yang saya sebut berada di dalam bingkai hidayah Allah. Karena orang hidupnya berada di dalam kerangka hidayahnya Allah, pasti hidupnya bakal beruntung. Ulaika ala hudam mir rabbihim, sapa wong sing hidupnya tadi berada dalam bingkai hidayah yang saya sebutkan tadi. Ya, dan mereka itu adalah wa ulaika humul muflihun. Jadi nek kepengen uripe beruntung, sukses dunia akhirat, resep Al-Quran itu sudah menunjuki di awal-awal membaca Al-Quran itu sudah ditunjukin sama Allah. Ya, iki sebuah kitab iki sus mesti benere, ora ana keraguan ning jerone. Tur iki bakal menjadi petunjuk, ya. Nek kowe dalam hidupmu dalam kerangka petunjuk iki, wis mesti uripmu berhasil beruntung. Ya. Hidupmu dalam petunjuk Al-Quran ini. Sehingga dalam menjalankan kehidupan yang penuh fasilitas ini, Anda pasti beruntung. Konsepnya cuma seperti ini. Ya, sekarang untuk sampai kepada ayat berikutnya, perlu saya review ulang, ya. Perlu tak review lagi bahwa di awal daripada Al-Quran ini diawali dengan Al-Fatihah sebagai pembuka, kemudian disambung dengan Al-Baqarah yang di situ memberikan sebuah penguatan, ya, bahwasanya kitab ini yaitu Al-Quran betul-betul tidak ada keraguan, dikasih penekanan. Nah, di situ garis besarnya adalah orang-orang yang betul-betul mendapatkan petunjuk dan merasa tidak ada keraguan, itu orang yang bertakwa. Yang bagaimana itu? Yaitu orang yang percaya dengan yang gaib, mendirikan sholat, dan juga mau menginfakkan sebagian hartanya. Dia juga orang-orang yang iman, percaya, ya, iman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, ya, dan juga yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad itu kan termasuk kitab-kitab terdahulu. Itu ada kitab Taurat, Zabur, Taurat, Injil, ya, dan juga kitab-kitab ataupun suhuf ataupun lembaran-lembaran, ya, lembaran-lembaran itu yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya, dan dia juga yakin terhadap akhirat. Nah, orang yang seperti ini adalah orang yang disebut dalam Al-Quran ini mendapatkan petunjuk, ya, dan mereka itu adalah orang yang beruntung. Ayat selanjutnya, innalladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nah, ini sudah saatnya kita dijelasin sama Allah bahwasanya orang-orang kafir,
orang kafir. Orang kafir di sini apa namanya? Kafir itu di ayat lain dari kata kafaro, yakfuru. Contohnya umpamanya la in syakartum la azidannakum. Nek kowe syukur, nikmatmu tak tambah. Wala in kafartum, nek kowe kufur, ora syukur berarti walane inna adabi lasadi. Sesungguhnya adabku sangat pedih. Ya. Kafir. Nah, di sini innalladzina kafaru, yaitu orang yang kufur, orang kafir, atau ini merupakan satu judul baru, ya, pembata apa namanya, memulai bercerita tentang orang kafir, yaitu orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada Rasul-Rasul Allah, tidak percaya dengan malaikat, tidak percaya dengan kitab, tidak percaya dengan hari kiamat. Ya, itu di sini juga disebut kafir juga. Ya. Yang jelas orang-orang yang tidak kepada Allah, kafir, ingkar. Jadi orang-orang yang kafir, ya, sawaun alaihim a'angzartahum, ya sepodo wae. A'angzartahum, engkau beri petunjuk, engkau kasih peringatan, amlam tungdirhum, utawa ora mbok kei peringatan, la yu'minun. Ya. Jadi orang-orang kafir itu mbok kasih peringatan utawa ora mbok kasih peringatan padha wae. Ya, percuma. Kenapa? Karena khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Soalnya atine iku wis dikunci mati, ditutup. Ya, Allah telah menutup hati mereka dan juga pendengaran mereka. Wa ala absarihim ghishawah, dan juga penglihatan mereka ghishawah. Itu artinya dengan tutup yang sangat kuat. Ya. Makanya mereka percuma. Mbok kasih peringatan ya sepodo wae, soalnya hatinya sudah dikunci mati, kupingnya dikunci mati, matanya juga sudah dikunci, tidak bisa melihat kebenaran, enggak bisa membedakan barang benar barang keliru. Walau adabun adzim, sing koyo ngene iki bagi mereka ada siksa yang sangat besar, sangat berat. Ya. Jadi sebenarnya ayat ini diturunkan itu berkenaan dengan orang-orang Yahudi, orang Yahudi Madinah. Ya, mereka tetap tidak akan beriman meskipun sudah dikasih peringatan. Jadi di sini disebut sebagai kafaru, orang kafir. Padahal di sini juga kaitannya dengan orang Yahudi Madinah sing wis berkali-kali dikai peringatan Kanjeng Nabi tetap ora iman-iman. Ya. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Nah, ini ada juga sebagian manusia. Ya, mereka mengatakan amanna billah. Kami ini beriman. Wa bil yaumil akhir, sampai yaumil akhir, dari kiamat juga beriman. Wa ma hum bimu'minin. Tapi sebenarnya wong kuwi ora iman. Ora iman tak bener, tapi ngomongnya dia ngomong, nek dia iki beriman ning Allah, beriman ning hari kiamat. Tapi sak bener rak beriman. Yukhati'un Allah walladzina amanu. Jadi mereka iki sak bener ngapusi pangeran. Pangeran dihapusi. Walladzina amanu. Ya. Dan juga orang-orang yang benar-benar beriman. Jadi wong kuwi sakbenere iki ngapusi wong sing iman kepada Allah, sing iman temenanan, ambek wong sing wong kuwi iki ngapusi wong sing iman ambek ngapusi pangeran. Ya, gayane mau dhek ngomong nek dhek iki iman, aku iki iman. Iman Gusti Allah, iman bil akhir, tapi sakbenere dhek ora iman. Dhek iki ngapusi, yukhadi'un Allah walladzina amanu, ngapusi Gusti Allah ambek ngapusi wong sing beriman.
Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Ya. Jadi wa ma yakhda'una illa anfusahum. Jadi sak bener wong sing kaya kuwi iki wis padha ngapusi awake dhewe. Tapi wa ma yash'urun, tapi mereka itu enggak menyadari. Kenapa kaya ngene iki? Iki soalnya ayat berikutnya menjelaskan apa? Fi qulubihim marad, ning anjero atine iki mau ana penyakit. Fazadahumullahu marada. Lan Gusti Allah iki ya nambahi penyakit. Walahum azabun alim. Bagi mereka adalah yang sangat pedih bimakanu yak tibu mergo dhek ngapusi. Jadi ning jero atine iki ana penyakit. Penyakit jero ati. Ya, penyakit yang gini ki banyak ya, penyakit hati. Ragu itu juga penyakit hati, tidak yakin dengan kebenaran, munafik, tidak beriman, itu juga penyakit hati. Iri, dengki, sombong, hasud dan sak piturute kabeh ya penyakit hati. Jadi wong sing atine wis kandel full dengan penyakit, wis gelap atos tidak bisa dikasih nasihat apa wis angel atos. Bahkan mereka berbuat jahat, menipu, ngapusi yo ora krasa nek ngapusi. Wong wis kulino atine elekan mbek wong kuwi dia berbuat enggak baik itu bagi dia bukan perbuatan enggak baik, bagi dia adalah perbuatan biasa-biasa saja, tidak merasa salah. Ya. Walahum azabun alim bima kanu yaktibu. Maka bagi mereka itu azab yang sangat pedih dengan apa-apa yang ya, mergo dhek seneng ngapusi. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi. Jadi apabila dikatakan kepada mereka, jadi nek dhek iki dikandani la tufsidu fil ardi, nek mbok omongi ojo ya, jadi jangan sampai kalian itu berbuat kerusakan di muka bumi. Ya, bales deh qalu innama nahnu muslihun, aku iki ora nggawe kerusakan. Sak bener aku iki malah justru ndandani bumi. Ndandani sing apik-apik. Ya. Jadi nek dhek iki disebut sebagai orang yang ya membuat kerusakan di muka bumi, dhek jawabe piye? Jawabe, lho aku iki malah justru melakukan perbaikan di muka bumi ini. Ya. Tapi Quran harus ngendika, ala innahum humul mufsiduna walakilla yasurun. Ya. Sabenere wong-wong kuwi iki memang bener-bener wong sing memang gawe kerusakan, tapi dhek ora sadar, ora nyadari nek dhek sabenere gawe kerusakan. Tapi dhek ngrumangsane ngakune berbuat kebaikan. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Nah, saiki nek ngomongin dhek iman, kalian harus iman ya. Imanlah kalian sebagaimana orang-orang lain beriman. Dan dia ganti jawab, qalu anu minu kama amana sufa, apa aku iki mbok kon iman kaya wong sing bodho kuwi do iman. Nah, jawabe rak malah ngono. Kaya wong sing bodho do iman. Ala innamul musufa walakilla ya'lamun. Padahal sak benere sing bobo, sing goblok ya ndek dhewe. Tapi dia ora ngerti. Ya. Dikandani kon iman kaya wong sing wis do iman, dia ngomong, "Oh, apa aku mbok kon iman kaya wong goblok." Nah. Padahal ala innahum humus sufaha. Sabenere ya ndek kuwi sing memang sabenere goblok tenan. Tapi layak lamun ora do ngerti. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Jadi wong-wong kuwi nek ketemu wong sing iman kepergok ya, dia ngomong ya aku iman. Wa idza khala ila syayatinihim, tapi nek dia balik ning kelompok dhek, syayatinihim setan-setan mereka atau pemimpin-pemimpin mereka. Qalu inna ma'akum. Aku iki balamu, aku bersama kalian. Ya, jadi nek ketemu sing iman ngomongnya apa? Aku iman kowe kuwi. Tapi begitu ketemu dia balik ning kanca-kancane mau,
pemimpin mereka mengatakan, aku iki yo bersama kalian, aku itu di pihakmu, bolong. Innama nahnu mustahzi'un. Sesungguhnya kami ini kan cuma mengolok-olok mereka saja. Sesungguhnya kami ini cuma mengolok-olok mereka saja. Jadi kan ini kan kaitannya kan saat itu mereka itu kan ketika bertemu sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, Ali, ya, jadi mereka ini mengatakan seperti itu, kami beriman. Kalau dalam riwayatnya Ibnu Abbas, ayat ini diturunkan berkenaan dengan Abdullah bin Ubay bin Salul dan teman-temannya sesama munafik. Jadi ini ketemu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib. Ya, itu ketemu Abdullah bin Ubay memuji mereka. Ya, buluh, seakan-akan buluh. Namun ketika mereka itu kembali ke komunitasnya, yaitu orang-orang munafik tadi, dia ganti ngolok-ngolok, mengejek sahabat Rasul dielak-elak. Ya. Munafik. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Nah, mulanya Allah ganti mengolok-olok mereka juga dan membiarkan mereka di dalam kesesatan, ya, dalam kebimbangan. Ya, akhirnya Allah seperti itu juga. Allah memperolok-olok mereka dan akhirnya mereka dibiarkan dalam keadaan terombang-ambing dalam kesesatan. Nah, wong sing kaya ngene iki disebut sebagai apa? Sebagai orang yang tertulis di ayat berikutnya. Ulaikal ladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Yaitu mereka adalah orang yang telah membeli kesesatan dengan petunjuk. Ya, jadi kesimpulan mereka telah membeli kesesatan gini. Ya. Dia diberikan informasi, petunjuk, bimbingan, arahan ke arah jalan yang lurus kepada Allah. Kemudian dia tidak mau mengikutinya. Ya, tidak mau mengikutinya. Dan dia memilih jalannya sendiri. Ya. Mereka memilih jalannya sendiri, tidak mau mengikuti petunjuk. Wis ngerti iku petunjuk, lah petunjuk iki ora dinggo, dia luwih memilih jalannya sendiri. Ya, maka mereka itulah yang disebut membeli kesesatan. Karena jelas jalan hidup mereka ini menggok jauh, sesat. Ya, padahal sudah dikasih petunjuk, wow, mau juga petunjuk isek jalan yang dipilih kesesatan. Maka ini disebut sebagai membeli ayat-ayat, membeli kesesatan dengan petunjuk. Nah, contohnya ini akeh, kalau orang memberikan kesesatan dengan petunjuk ya akeh, ya. Nanti akan saya berikan contoh di ayat berikutnya yang terkait dengan masaluhum kamatsalil ladzi istauqada naro. Ya. Ki dieling-eling selawase urip.